bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Shalom. Saudara masih ingat tahun lalu saya pernah pesan bahwa semua suruh beli emas walaupun sebulan hanya 1 gram. Yang masih ingat angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Nah sekarang emas naik, betul? Betul? Harga-harga akan naik sampai 2026. Kita semua akan puncak inflasi. Apa saudara? Puncak apa? Nah ada yang tanya sama saya, gimana Surabaya? Tenang, aman. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan tapi juga melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, bagaimana kita mengenali serangan kuasa setan? Ini yang penting. Nah, semua serangan kuasa setan
yang hubungan dengan kuasa kegelapan, mayoritas di Indonesia itu selalu berhubungan dengan arwah. Dengan apa saudara? Dengan apa? Arwah. Suatu kali saya dimintai tolong seorang notaris. Ibu notaris ini minta tolong saya, karena dia punya seorang ayah. Ayahnya ini tiba-tiba itu tidak sadar, jalan sendiri sampai jauh dari rumah. Setelah itu balik. Umurnya di atas 80 lebih. Suatu kali ayahnya ini masuk rumah sakit dan sakit parah, sakit berat. Mati ndak, hidup ndak. Kalau udah mau mati, mau tit, tiba-tiba bangun lagi. Terus pihak keluarga minta tolong saya, notaris ini minta tolong saya. Pak Daud, untuk urusan setan ini saya minta tolong Pak Daud. Karena yang tahu tentang setan, bekas setan. Ya udah, saya datang ke sana. Saya ngomong sama notaris ini, sama keluarganya. Pasti bapak ini ada kuasa setan. Ada roh jahat yang di dalam tubuhnya. Ada roh jahat yang ada di mana? Di dalam apa? Tubuhnya. Langsung keluarga ini berkata gimana? Anaknya perempuan ngomong, Pak, saya mimpi. Nah, serangan kuasa gelap bisa terkena ke anaknya. Padahal yang punya kuasa gelap ayahnya. Gimana? Saya mimpi didatangi arwah, roh, kayak orang kerajaan zaman dulu. Langsung saya tahu, oke. Ini pasti ada hubungan dengan keraton kerajaan. Betul Pak, ayah saya masih keluarga kerajaan. Langsung ngomong, ini pasti ada pusakanya, jimatnya. Mana pusakanya? Di lemari ditunjukkan. Ada keris, ada tombak, ada pedang. Setelah itu saya ngomong, ini kuasa roh gelap. Segala yang berbau ilmu gaib, jimat apapun, harus dilewatkan api. Apa saudara? Apa saudara? Kenapa dilewatkan api? Karena sebelum saya bertobat, dipercaya jin setan periperayangan tercipta dari unsur api. Dari unsur apa saudara? Dari unsur apa? Api. Dan apa yang terjadi? Langsung dibakar. Tiba-tiba langsung keluar kayak hijau, ular naga itu gini keluar. Setelah dibakar, saya ngomong. Jadi ingat saudara, kenapa api? Arti api itu kembali seperti semula, dimentahkan. Apa saudara? Makanya semua jimat itu harus masuk ke dalam api untuk namanya dimentahkan atau kembali seperti semula. Termasuk mengembalikan santet pun, itu pun dibakar, dilewatkan api, kembali ke pemiliknya. Seperti semula. Nah, begitu bakar, terus selesai. Saya ngomong, ini habis doakan, dibakar, 10% hidup sembuh total. 90% mati. Udah siap. Datang ke rumahnya, dan itu langsung ke rumah sakit, doakan bagian jantungnya. Coba semua pegang bagian jantung. Ingat, kalau saudara mengalami kasus orang yang susah mati, punya jimat, mati ndak hidup ndak. Kekuatan pusat, semua kekuatan gaib yang menyandera jiwa, hidup namanya antara, mati ndak hidup ndak, rohnya itu keluar atau tidak, tetap dalam tubuh. Mau keluar ndak bisa, mau masuk juga tengah-tengah. Namanya dunia antara. Apa saudara? Nah, itu pegang bagian jantung. Ini semua. Darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus. Hancurkan segala jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh jahat keluar. Tumpang tangan sini. Cuma tumpang tangan. Saya ngomong. Tidak lama ini 90% mati. Saya pulang, paginya dapat berita meninggal. Jadi ingat, kalau saudara
ada yang punya jimat, itu untuk dimusnahkan kekuatannya harus masuk ke dalam apa? Api. Artinya apa? Dimentahkan. Apa saudara? Apa saudara? Dimentahkan kembali seperti apa? Semula. Nah, kalau tidak dibakar, roh itu bisa masuk lagi ke benda itu. Maka harus dibakar untuk dimentahkan kembali seperti semula. Kenapa? Karena jin setan dipercaya tercipta dari unsur apa? Api. Artinya kembali seperti semula. Suatu kali saya nangani kasus seorang bapak. Dia pasang susuk supaya menang main bola, tetapi tidak pernah juara dunia. Pasang susuk. Nah, supaya apa? Kalau adu kaki dia menang. Jadi sepak bola itu tujuannya bukan nyerang bola, tapi nyerang apa? Kaki. Supaya kebal kakinya, supaya kuat kakinya. Nah, istrinya kesurupan. Ingat saudara, yang punya kuasa gelap itu adalah suaminya, tapi yang kesurupan adalah istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang lemah. Setan selalu menyerang yang lemah. Jelas? Setan menyerang yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Yang lemah. Di dalam kesurupannya, dia merasakan ada laki-laki tinggi besar nginjek dadanya. Saya itu kesurupan baruan. Dan itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, udah dilayanin. Akhirnya keluarganya ambil keputusan undang saya. Waktu saya datang, ingat, susuk itu ada 2 jenis. Kan ada susuk emas, berlian, sama lilin. Susuk itu ada 2 jenis. Pertama, susuk hidup. Apa saudara? Kedua, susuk mati. Susuk apa saudara? Ada 2 di sini. Susuk hidup dan susuk apa? Susuk mati. Apa itu susuk hidup? Susuk hidup, kekuatan gaib, kekuatan mistiknya masih penuh powerful. Dan susuk yang hidup itu bisa pindah. Disusuk bagian emas, bagian sini, bisa pindah bagian kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan, mengikuti jalur peredaran darah. Ini namanya susuk hidup. Dan kekuatan susuk ini maksimal itu 1000 hari. Ada masa kadaluarsa. Nah, setelah lewat 1000 hari, kekuatan tidak berfungsi, tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Karena kutukan dan kuasa gelapnya tidak ada masa expired. Jelas tidak? Tidak ada masa kadalu. Nah, kutukan dan roh jahatnya hanya bisa diusir dan dibatalkan demi nama Yesus. Demi susuk hidup. Nah, susuk hidup ini kalau didoakan itu keluar emas berliannya, karena masih powerful, ada kekuatan gaibnya. Jelas? Masih ada apa, saudara? Masih ada apa, saudara? Kekuatan apa? Gaibnya. Nah, saya pernah ngelayanin seorang bapak punya anak polisi, perwira. Dia minta tolong saya karena dia tahu ayahnya ini pasang susuk dan susuknya masih hidup dan susah mati. Karena setiap sebelum 1000 hari itu dibangkitkan. Makanya ada namanya itu, ada kalau pusaka itu setiap bulan suro dimandiin untuk dibangkitkan. Kalau susuk itu 1000 hari untuk dibangkitkan. Nah, susah mati ayahnya ini. Waktu itu saya doakan. Ingat, kalau jenis yang susah mati ini pegang bagian jantung. Coba pegang bagian sini. Nah. Jelas? Pegang bagian mana? Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar.
karena susuknya masih hidup, saya ngomong, susuk ini masih hidup, tunggu sebentar. Tiba-tiba, buang air besar, bau banget adalah. Keluar dari beraknya itu apa? Jarum emas berapa biji? Kenapa keluar? Karena susuk hidup. Jelas? Jadi kalau kita ngusir setan, doa pelepasan tentang susuk, harus paham benar. Susuk hidup atau susuk mati. Jelas? Nah, yang kedua, susuk apa? Mati. Nah, susuk mati itu adalah susuk yang sudah melewati masa kadaluarsa. Di atas 1000 hari tidak dibangkitkan. Apa saudara? Melewati masa apa saudara? 1000 hari tidak dibangkitkan. Tidak dibangkitkan lagi. Nah, kekuatannya itu tidak berfungsi. Tapi kutukan dan roh jahat tetap berjalan. Dan susuk mati ini bisa juga terjadi susuk hidup kena pantangannya. Misalnya daun kelor. Atau sepet kelapa. Atau makan pisang emas. Atau lewat jemuran atau sate. Makan sate. Itu bukannya kutukannya lepas, enggak. Kekuatannya tidak berfungsi. Sekalipun itu susuk hidup, kalau makan pantangannya, itu langsung jadi susuk mati. Artinya kekuatannya tidak berfungsi. Tidak bergerak. Tidak apa? Tidak berfungsi. Nah, tapi kutukan dan roh jahatnya tetap dalam badan. Nah, jenis susuk mati ini, kalau dalam doa pengusiran setan, doa pelepasan, itu tidak keluar emasnya atau beliannya. Kenapa? Karena kekuatannya sudah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, dalam doa pelepasan harus dibatalkan demi nama Tuhan segala kutukan dan ikatannya. Ini penting. Sekalipun itu susuk mati. Makanya dalam kasus doa pengusiran setan, pelepasan susuk, belum tentu susuknya keluar dari badan. Jelas? Jelas? Karena tergantung hidup atau sudah mati. Nah, orang pasang susuk itu kelihatannya mudah ya. Kalau dari jauh kelihatan cantik, begitu dekat ya kayak gitu. Nah, susuk hidup, susuk mati. Suatu kali, jadi semua pusaka kekuatan jimat itu ada yang namanya posisi netral, kekuatan tidak berfungsi. Bila ditemukan satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Suatu kali nenek saya ngajari saya tentang pusaka. Bahwa semua pusaka jimat apapun hebatnya. Karena waktu itu nenek saya ngomong, nanti kalau kamu saya tugasi nyuri pusaka, supaya kamu bisa nyuri pusaka, harus tak beritahu caranya nyuri pusaka. Bagaimana? Kelemahan pusaka itu siram air kencing. Kalau ada pusaka bisa masuk, tidak bisa keluar, itu ada kekuatannya. Sebelum kamu masuk, siapin air kencing. Siraman sedikit aja situ. Maka kekuatannya kan tidak berfungsi. Begitu lihat pusakanya, siramkan air kencing ke pusakanya. Maka kekuatan tidak berfungsi. Nenek saya ngomong gini, ini cara nyuri pusaka. Kalau kamu saya suruh nyuri pusaka, tak ajarin caranya ini. Supaya bisa. Nah, saya sebagai muridnya berpikir, yang untuk uji coba siapa? Tak pikir-pikir, saya nyoba nyuri pusaka guru saya sendiri aja. Nah, kan udah diajari caranya. Cara nyuri pusaka seperti ini. Ya udah. Siapin air kencing. Kan di itu nenek saya punya ilmu, orang bisa masuk, bisa keluar. Tapi saya dikasih bocorannya. Kau nyuri pusaka pakai air kencing. Begitu masuk. Dekat pusakanya, siramkan. Jebret. Tidak berfungsi. Keris, pedang, tak ambil semua. Pusaka yang ada di lemarinya habis semua. Suatu kali malam Jumat, biasa dia mau nyari pusakanya untuk dimantra-mantrai, dilihat, loh kok hilang semua? Langsung dia ngomong,
siapa manusia sakti ini yang bisa ngambil pusaka. Nah, saya diem aja. Seminggu sampai 2 minggu, dia stres. Dia gunakan ilmu terawang untuk melacak pusakanya ada di mana. Ketutup. Kenapa ketutup? Dalam hati saya, berarti dia ngajari saya benar juga. Tak coba untuk dia. Saya diam aja. Wah, dia pakai ilmu terawang ini, ketutup, enggak bisa. Setelah itu dia stres, putus asa, saya kasihan. Nenek, kamu ingin tahu pusakanya? Ya ini pusakanya tak sembunyi, tak curi. Loh, kamu nyuri pusaka saya? Kan nenek ngajari saya nyuri. Sebelum saya praktek ke tempat lain, tak praktekkan dulu ke tempat nenek. Wah, langsung dia beritahu. Nah, makanya pusaka-pusaka zaman dulu sama Jepang, sama Belanda, kalau dirampas, dikencingin. Supaya apa? Kekuatannya tidak berfungsi. Itu bisa kekuatan tidak berfungsi selama 40 hari. Kenapa air kencing? Ini masuk, ini keluar. Satu unsur berlawanan. Makanya orang kalau punya jimat, mau buang air besar, jimat ditaruh dulu baru nongkrong. Kenapa tidak dibawa? Kalau dibawa kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Nah, jadi ingat. Tapi itu bukan untuk mengusir setan atau melepaskan kutukan. Itu hanya posisinya kekuatan tidak berfungsi sementara. Biasanya itu hanya 40 hari. Berapa lama, Saudara? Berapa lama? 40 apa? 40 hari. Jadi saudara, kalau ada kasus susuk dalam doa pelepasan, ingat, susuk hidup atau susuk apa mah? Nah, kalau hidup itu bisa jalan. Dari sini bisa pindah ke kaki. Dari kaki bisa pindah ke tangan. Mengikuti jalur peredaran darah. Nah, Pak, kalau ada kiriman ilmu santet, cara ngembalikannya gimana? Udah tahu bahwa orang yang suka tertawa itu tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Nah, suatu kali calon anggota DPR RI dari partai besar minta tolong saya. Kenapa? Karena dia dikirim santet. Dari mulutnya keluar rambut-rambut. Dan setiap kali dia mandi, ketiak gini nih, keluar kerikil dan pasir. Dan setiap malam ada burung hantu. Tiap malam. Karena dia orang Kristen dipanggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Pusing dia. Rapat keluarga, masalah setan. Saya diminta tolong untuk hadir. Waktu itu posisi saya masih ngawal presiden waktu itu. Masih ngawal presiden SBY waktu itu. Karena dia pejabat, calon DPR RI dan dia mau jadi pejabat, nelpon saya. Dia diminta tolong, saya datang. Saya lihat, wah ini setannya ini pengertian. Dia botak, dikirim rambut. Kendalanya muncul bagian sini. Dia ngomong, Pak, cara ngembaliin santet gimana? Mudah. Ambil Pak rambutnya semua, kumpulin. Rambutnya, saya itu batu sama pasirnya. Cara ngembaliin santet itu apa? Dibakar dengan api. Apa saudara? Dibakar dengan apa? Artinya apa? Kembali ke asal. Kembali seperti semu. Jelas? Jelas? Kalau ada yang ngirim mati rezeki tanah kuburan, sudah tahu tanahnya, kumpulin, bakar. Itu kembali seperti semula. Kembali ke asal. Doakan demi nama Tuhan. Nah setelah itu, Pak, burung hantunya gimana? Tembak dor, goreng. Nah harus saya. Penting dimasukkan dalam api. Bakar dulu di api. Burungnya dibakar di api dulu. Plus. Nah, ingat.
Kalau saudara ada kiriman santet, paku, boneka, tali pocong, atau model pocong, atau model apapun, tahu itu jenis santet, ingat, langkah pertama yang dilakukan apa saudara? Masukkan ke dalam apa? Kenapa masuk dalam api? Kembali ke asal. Ikuti saya semua, kembali ke asal. Apa saudara? Atau dimentahkan, kembali ke pemiliknya. Nah, tapi ingat, semuanya itu, semua jimat, semua jenis pusaka model apapun harus masuk ke dalam api. Untuk apa? Menghilangkan kekuatannya. Kedua, supaya kembali ke semula, dimentah. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota,
dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah Para Rasul pasal 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan
supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada